Bab 566. Menjadi seorang pengecut. Keluarga besar yang 8 anggota itu berkumpul, dan dengan secepatnya pergi dari sana. Teddy yang terjatuh ke tanah, dengan sekujur tubuh yang terluka itu, diperkirakan akan sulit untuk pulih kembali dalam waktu yang singkat. Di barisan ke-10 orang, kecuali selain Andrew Zhu, Kim Han, dan Eric Kin, semuanya diserang secara brutal. Dan Teddy adalah orang yang terluka paling parah, Louis Zong yang hanya diangkat ketika kembali pulang. Kejadian ini tidak hanya membuat kaget dunia persilatan, tetapi juga membuat kemarahan keluarga Teng. Amerika, kerohanian Eric Kin sedikit menghilang. Dia menahan rasa sakit yang sangat luar biasa, bahkan tanpa merengek sedikit pun. Yin Chun yang melakukan teknik ini, tentu saja dia tahu apa itu rasa sakit. Setelah 3 hari penuh, kerohanian Eric Kin yang akhirnya terpisah. Kerohaniannya yang melayang di tengah udara, menundukkan kepala menatap tubuhnya sendiri, mau tidak mau merasa sedikit aneh. Ini adalah tubuhku. Eric Kin menunjuk ke arah badan daging itu, berkata dengan herannya. Yin Chun menganggukkan kepala dan berkata, Tuan Qin yang dikatakan tadi, sebenarnya. Baik. Eric Kin menyetujuinya, jangan membuang waktu lagi, mengambil alat fase kesempurnaan kamu ini, aku bersiap-siap untuk menyerang kota B Asosiasi Budo. Eric Kin hari ini menunggu terlalu lama, karena mengetahui derita sang ibu, dia sangat bersedih. Wow! Jiwa Yin Chun, dengan santai keluar dari tubuhnya, lalu langsung masuk ke tubuh Eric Kin. Eric Kin sedikit terkejut, mengapa Yin Chun bisa melakukannya dengan begitu santai, tetapi butuh 3 hari penuh untuk meninggalkan kerohaniannya. Setelah jiwa Yin Chun masuk ke tubuh Eric Kin, kira-kira dalam beberapa menit, ia perlahan berdiri dari tanah. Eric Kin melihat ke Eric Kin, yang lainnya dan berdiri, merasa sedikit aneh. Yin Chun mengendalikan tubuh Eric Kin, dia mengepalkan kepala tinju, dan tiba-tiba merasakan kekuatan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Inikah kekuatan fisik emas ajaib? Keserahkan yang ada kilat di mata Yin Chun, tetapi itu hanyalah sebuah kilat. Fisik emas ajaib sebenarnya tidak layak mendapatkan reputasinya. Yin Chun berkata dengan bersemangat. Eric Kin mengerutkan keningnya dan berkata, jangan buang-buang waktu. Baiklah. Yin Chun menarik napas sedalam-dalamnya, dia menutup matanya sedikit demi sedikit, mulutnya yang bergerak, mendesak metode rahasia. Setelah itu, kekuatannya meningkat dengan cepatnya. Di sekitar Reiki seperti tersapu. Badai angin, yang menghancurkan pohon tebal di sekeliling beberapa orang, Yin Chun menari dengan bebas, dan bangkit di udara, seperti iblis. Bangun. Yin Chun mengangkat kepalanya dan meraung, dan kekuatan yang menakutkan langsung menyebabkan lubang besar meledak di sekeliling. Di tempat yang sangat jauh, ada sepotong pecahan pedang di tanah. Setelah itu, pedang itu hilang begitu saja, dan hanya beberapa detik saja, pedang tersebut jatuh ke tangan Yin Chun. Sangat keren. Eric Kin tidak bisa membantu tetapi berseru lagi dan lagi. Yin Chun memegang pedang yang panjang berwarna merah darah di tangannya, dan saat ini bernapas sampai titik yang ekstrim. Ini pedang namanya apa? Tanya Eric Kin. Yin Chun memegang pedang, dan berkata, pedang ini disebut pedang haus darah, dan ini adalah senjata tingkat dasar yang bermutu tinggi. Baiklah. Eric Kin dengan mata yang sangat bergembira. Dengan ketiga alat fase kesempurnaan, Eric Kin tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Yin Chun melihat tubuh ini dengan enggannya, tidak bisa menahan nafas, jika aku bisa mendapatkan tubuh seperti ini, kekuatanku pasti akan meningkat. Jangan bicara omong kosong. Eric Kin memutar matanya. Meskipun Yin Chun sedikit enggan, tetapi dia tidak bermaksud untuk berbicara mendominasi dengan gemetar. Jiwanya yang melayang keluar dari tubuh, dan kembali ke tubuh aslinya. Setelah itu, Yin Chun menggunakan metode rahasia dan memasukkan kerohanian Eric Kin ke dalam tubuhnya. Proses ini hanya membutuhkan waktu kurang dari setengah jam. Dengan cepatnya, Eric Kin berdiri dari tanah. Yin Chun melangkah maju, dan dia menyerahkan alat fase kesempurnaan itu kepada Eric Kin. Eric Kin menggelengkan kepalanya dan berkata, ini pedangmu, ini hanya bisa memainkan peran terbaik di tanganmu. Yin Chun terdiam,
lalu mengangguk dan berkata, "Baiklah." Jade Sword, pedang haus darah, ditambah dengan guser dari keluarga Zhu, ini ketiga alat fase kesempurnaan, sudah cukup untuk melawan asosiasi Budo di kota B. "Jangan katakan apapun hal ini," Eric Qin menasehat. Yin Chun berkata dengan kebingungan, "Mengapa?" Eric Qin berkata, "Sekte Qin sekarang sudah memiliki banyak anggota, akan ada orang dari asosiasi Budo di kota B. Mereka tentu saja tidak boleh dikasih kesempatan sedikit pun untuk bernafas." "Baiklah, Aka mengerti," Yin Chun berkata dan menganggukkan kepalanya. Hari itu, Eric Qin dan Yin Chun meninggalkan Amerika, dan memulai kembali perjalanan ke kota G. Setelah kembali ke kota G, Eric Qin membawa Yin Chun ke keluarga Su. Yang pertama mengunjungi Tuan Besar Kakek Su, tetapi perahu dan mobil sudah akan beristirahat semalaman. Namun, setelah sampai di keluarga Su, Eric Qin melihat bayangan orang yang tidak asing, Louis Zong. Saat ini Louis Zong terbungkus kain kasa, dan darah dari tubuhnya yang masih terlihat samar-samar. Dan dia duduk di seberang Tuan Besar Kakek Su, kedua orang itu sedang bermain catur. Eric Qin menyipitkan matanya, lalu berjalan cepat, mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Louis Zong setelah mendengar suara Eric Qin, dengan terburu-buru bangkit dan berteriak, "Kakak Qin." Eric Qin memandang Louis Zong, ini lebih polos dari terlihat, tetapi Eric Qin tetap tidak mengendurkan kewaspadaannya. "Eric Qin, Louis Zong ada di sini untuk mencarimu." Tuan Besar Kakek Su tersenyum dan berkata, "Kalian berbincanglah, sudah larut, aku harus beristirahat." Setelah Tuan Besar Kakek Su keluar, Eric Qin duduk di seberang Louis Zong. "Aku tidak pernah berhubungan dengan kamu, kamu mengapa tiba-tiba menyerang kepadaku?" Eric Qin bertanya dengan mencurigakan. Louis Zong menghela nafas, dan berkata, "Sejujurnya, aku di sini mencari pertolonganmu." "Perlu bantuan?" Eric Qin yang mengangkat alis. Louis Zong memberikan perintah, dan dia segera memberitahu Eric Qin apa yang terjadi. Keempat orang itu tercela dan tidak tahu malu, jika dibilang 1 lawan 1, Teddy pastinya tidak akan kalah sama sekali, Louis Zong berkata dengan kepalan tinju. Eric Qin wajahnya yang berubah sedikit demi sedikit, orang yang dapat menang mengalahkan Teddy, tidak banyak di dunia ini. Keluarga besar yang ada 8 anggota. Eric Qin yang dengan cepat mencurigai mereka. Louis Zong membungkuk dan berkata, "Kak Qin, aku tahu kamu berbeda dari kami, tetapi aku harap kali ini kamu akan bergabung dengan grup, selama kita bekerja sama, tidak ada yang perlu ditakutkan dari keempat orang itu." Eric Qin sangat lama terdiam, tidak berkata apa-apa. Mereka jelas-jelas terburu untuk juara peringkat. Louis Zong mengertakkan giginya dan berkata, "Teddy akan membelaku, juga membela nama kota G di dunia seni bela diri. Kak Qin, aku berharap kamu bisa menaruh dendam kamu pada Teddy saat ini." Eric Qin tidak bisa membantu tetapi diam-diam berkata di dalam hatinya, Teddy lebih kurang rasa kehormatannya, sangat disayangkan dia arogan, dan selalu berpikir sendiri lebih unggul, jika tidak, dia bisa menjadi teman. Mari kita pergi dan melihat Teddy dahulu, dan belajar tentang situasinya dan caranya. Eric Qin berkata kepada Louis Zong. Louis Zong dengan segeranya berkata, "Kakak Qin, apa kamu sudah menyetujuinya? Terima kasih banyak Kak Qin." Eric Qin dengan dinginnya tertawa dan berkata, "Teddy bisa sangat menonjol di dunia seni bela diri di kota G. Aku bagaimana bisa menjadi seperti kura-kura dengan kepala menciut gitu?" Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.